Makin saya marah sama Allah. Oh, maksudnya gini, maksudnya engkau itu mau mencobak-cabikan hati, saya bilang. Itu dalam hati tuh sambil telepon saya kayak gitu. Di pandangan sekarang, ngajak untuk berbuat Iya, berbuat riba. Makanya bukan saya yang ngomong saya kalau bilang itu saya ini adalah pelaku riba profesional. ya. Jadi kalau ada Bukan orang untuk siapa yang mau nolongin saya kalau nggak Allah gitu kan. Itu udah benar-benar titik di mana saya ternyata tahu bahwa sejauh saya melangkah, ternyata tujuan hidup saya cuma meninggal. Iya. Cuma mau jadi jenazah. Nggak apa-apa. Kalau Bu Evi bawa koper ini, siapa tahu nanti Bu Evi malam tahajud, Bu Evi bisa lihat dan pandang-pandangi biar Allah tahu bahwa Bu Evi pengen umroh. Kata dia gitu. Nangis saya. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Forminus. Welcome to Forminus to Zero and Sharing Hager. Podcast yang selalu membuat kita banyak belajar tentang kehidupan narasumber yang sangat luar biasa. Kali ini alhamdulillah kita bersiraturahmi ke tempat Bu Evi, seorang pengusaha sukses di travel. Amin. Alhamdulillah. Mari kita perkenalkan beliau, Bu Evi. Silahkan perkenalkan Bu. Nama saya Evi Akvania Anggraini. Saya lahir di Lampung. Wah, jauh ya? Dan besar di Lampung. Karena kebetulan orang tua mengirim saya kuliah di Purwokerto. Sampai pada akhirnya lulus. Kemudian diterima di bank. Bekerja di Purwokerto. Dan menikah dengan orang Kebumen, bukan orang Purwokerto. Punya rumah di Purwokerto. Akhirnya sekarang memutuskan untuk menetap dan tinggal di Purwokerto. Sebagai warga Banyumas Ngapak Sebagai warga Banyumas Ngapak. Boleh dong ceritakan Bu, sekarang kegiatannya apa aja? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kegiatannya adalah mendampingi semua orang yang kepengen selangkah bolak-balik menuju ke Baitullah. Bolak-balik harus bolak-balik ya. Karena kan di Al-Qur'an sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi kalau sempurna itu nggak bisa sekali. Jadi harus bolak-balik. Dan saya juga kepengen jadi wasilah buat teman-teman yang kepengen punya pahala ketika dia juga pengen membantu semua orang selangkah bolak-balik menuju ke Baitullah. Caranya gimana tuh Bu? Caranya biar bisa bolak-balik. Kalau saya sih selama ini berdoanya sama Allah, ya Allah, kalau bisa umroh tiap bulan ya. Amin, amin. Hajinya tiap tahun, saya bilang begitu. Amin. Perkara caranya seperti apa, saya selalu menyerahkan kepada Allah. Karena bisa jadi cara bolak-baliknya kita, itu pertama, saya diamanahi jamaah. Kebetulan jamaah yang ikut sama kami ini kebanyakan orang sepuh-sepuh. Jadi saya benar-benar kepengen totalitas melayani mereka dengan baik, sehingga mereka punya rasa bahwa oh ternyata walaupun saya sudah tua, saya bisa merasakan umroh seperti orang-orang yang masih muda gitu kan. Saya selalu bisa berusaha ngajakin mereka ke tempat-tempat mustajabah yang mungkin orang lain itu enggan membawa nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Tapi kalau saya kalau bisa harus bisa gitu. Terus bisa jadi kita dikasih rezeki yang berlimpah-limpah ya. Amin. Sehingga kita bisa bayar tiket itu sendiri, akhirnya kita bolak-balik ke Baitullah gitu kan. Yang ketiga, saya percaya Allah ini kan punya banyak cara ya. Saya pernah haji tanpa antri. Masya Allah. Dan itu dibayarin bukan bayar sendiri ya. Tapi tetap semua harus punya perjuangan dan effort ya untuk merayu Allah itu udah harus punya itu. Kalau kita punya keinginan biar bisa selangkah bolak-balik menuju ke Baitullah, kita juga harus punya effort untuk merayu Allah supaya Allah itu terayu sehingga kita bisa dibolak-balikin ke Baitullah seperti itu. Caranya paling cuman seperti itu, berdoa dan berusaha. Konsisten juga harusnya Ibu. Harus konsisten, nggak bisa nggak konsisten. Biar konsisten gimana Bu?
biar konsisten. Jadi sebenarnya saya ini orang yang nggak pernah mengecam dunia pendidikan agama ya. Iya. Saya itu sekolah di tempat-tempat umum. Saya juga nggak punya orang tua yang lulusan pondok pesantren gitu kan. Jadi saya hanya tahu bahwa orang tuh kalau mau sukses ya dia harus belajar sekolah yang tinggi, terus kemudian aplikasikan semua pendidikan yang dia dapatkan di dunia kerja seperti itu. Dulu sewaktu saya belum tahu bahwa ternyata nggak seperti itu, hidup itu nggak seperti itu. Sampai pada akhirnya saya dikasih nggak tahu ujian apa pujian ini ya. Ketika saya lulus, saya mendaftar di salah satu bank yang lumayan ternama. Dan saya diterima gitu loh. Saya diterima padahal Jadi waktu itu sebelum usaha ini jenengan kerja di bank. iya, betul. Saya kerja di bank sejak tahun 2007. Pokoknya kerja di bidang yang berhubungan banget dengan yang namanya riba. Itu dunia yang menurut saya benar-benar dunia yang indah sih sebenarnya. Cuman Indah di mata dunia. ya, indah tapi tidak boleh dinikmati gitu. Indah tapi tidak boleh dinikmati. Nah, ketika saya diterima menjadi pegawai bank, kebetulan calon suami saya ya, Bank juga. Pak Agus itu, dia juga kerjanya di bank. Jadi waktu itu kami sama-sama merintis. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk merasakan nerakanya Allah ya, dicelup-celupin nanti dengan dunia riba ini kan. Karena kan dulu itu pikiran saya tuh gini, lulus kuliah kerja di bank itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nggak semua orang dapat pencapaian yang maksimal ya. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang dapat. Begitu juga dengan orang tua kami. Otomatis orang tua itu ngerasa kayak bangganya minta ampun gitu ya. Diceritakan ke Ya, Anda. betul. Jadi kayak mereka itu mendapati anaknya itu benar-benar Prestasi ya. sukses gitu ya. Dia udah sekolahin tinggi-tinggi dan sukses gitu. Karena bapak saya sendiri itu adalah seorang buruh pabrik dan dia itu penjual bakso mie ayam keliling. Jadi dia itu punya ritme kerja gini, jam 7 pagi dia jadi buruh pabrik di perusahaan PT Gunung Madu Plantation, dan insya Allah semua orang tahu kalau angkatannya dia ya. Terus pulang jam 4 sore, jam 5 sore sampai jam 10 atau jam 11 malam itu dia jualan bakso dan mie ayam keliling. Terus nanti pulang jam 10 dia start lagi jadi buruhnya orang Cina ya. Dulu ada kokoh-kokoh yang dia itu punya usaha di bidang pengadaan kendaraan buat ngangkut tebu. Dulu kan bapak kerja di perusahaan gula. Nah mungkin basic saya itu senang bekerja keras itu ya dari bapak. Dari bapak ya. Kayaknya dari bapak. Ya karena dia bekerja keras, dan saya berpikir gini, orang tua saya ini udah kayak setengah mampus ibarat kata ya, setengah mati berjuang untuk anaknya supaya bisa sekolah. Makanya saya tuh kalau di sekolah saya nggak pernah tuh yang namanya menjadi orang yang tidak tahu diri, bolos, nilainya jelek, saya nggak pernah kayak gitu. Saya selalu memanfaatkan itu. Karena momentum dari orang tua yang mencari. Betul. Makanya ketika anaknya kerja di bank kan otomatis ada kebanggaan sendiri. Bangga banget. Waktu saya sarjana aja skripsi saya tuh saya tulisin, Pak, anak tukang mie ayam ini udah lulus loh gitu. Masya Allah. Udah lulus. Pokoknya saya sedihnya tuh karena dia berjuang untuk saya gitu. Dia benar-benar berjuang, nggak yang seperti orang-orang kan. Dan saya bilang sama bapak, saya akan buktikan anak penjual mie ayam ini nggak mungkin nggak bisa sukses, pasti sukses, saya bilang begitu. Makanya waktu kerja di bank itu, karena kan pikiran kita dulu tuh adalah gimana caranya kuliah dapat pekerjaan. Karena momennya saya itu dulu angkatan tahun 80-an, kalau habis lulus kuliah harus dapat pekerjaan. Nggak ada tuh teman-teman yang
saya mau Nganggur bisnis, dulu, saya iya. mau usaha gitu, nggak ada. Iya. Semuanya Semuanya pengennya fokusnya cari kerja. Kalau bisa Bukan daftar, buka lapangan kerja ya. ya kalau bisa daftar pegawai negeri. Nah kalau yang lulus kuliah atau tidak mau kuliah terus tiba-tiba menjadi pengusaha itu kan yang sekarang. Makanya ketika udah sampai di titik di mana saya bisa bekerja di perbankan, wah masya Allah, saya seneng gitu kan. Senang. Dan saya ini dulu menjadi leader di asuransi ternama juga. Saya pegang Di 2 perbankan asuransi. juga iya. Iya. Jadi leader juga asuransi iya. Iya, betul. Saya itu Dua-duanya bermata yang sama ya. betul. Dan saya menciptakan beberapa leader. Saya bukan orang yang cuman sukses sendirian. Iya. Saya menciptakan beberapa leader dan leader itu benar-benar sukses. Di pandangan sekarang ngajak untuk berbuat. Iya, berbuat riba. Makanya Bukan saya yang ngomong. saya kalau bilang itu saya ini adalah pelaku riba profesional. Ya. Jadi kalau ada Bukan orang untuk sendiri, ya. malah untuk mengajak jamaah. Jadi kalau ada orang mau ngomongin masalah riba, saya udah katam. Insya Allah saya katam. Dari masalah bagaimana sistemnya, bagaimana itu mengalir di kita, terus ada kaitannya dengan asuransi itu saya udah katam. Insya Allah saya udah katam. Boleh cerita nggak? Gaji perbankan itu besar. Ya. Terus di kehidupan sehari-hari, apakah rasa nyaman itu ada? Jadi dulu itu karena saya tahu saya punya Allah gitu, tapi saya nggak merasa bahwa itu salah. Saya nggak merasa bahwa rezeki saya itu datangnya dari Allah tuh enggak. Rezeki saya itu datang dari pekerjaan gitu. Jadi saya nggak merasa tidak nyaman, saya nyaman sekali gitu. Saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa jalan-jalan, saya bisa cukupi semua kebutuhan sampai pada titik di mana saya tuh ternyata punya angsuran 1 bulan 17 juta. 17 juta itu saya punya angsuran dan itu selalu selesai setiap bulan. Nggak ada hambatan sama sekali. Itu saya Allah mudahkan banget gitu. Sampai pada titik saya punya anak 1 namanya Beril ini, pertama baru 1 kan. Kapan itu? Alokasi hidayah di titik 2009 itu saya mulai hamil kan. 2009 saya mulai hamil, 2010 Beril lahir. Nah, saya pertamanya ya jadi ibu yang menurut saya ini ibarat kata perempuan hebat, punya gaji, ya kan? Punya gaji, punya penghasilan yang punya anak yang bisa saya hidupin gitu loh. Jadi saya bisa buat dia happy, saya cuman merasanya seperti itu pada saat itu. Nah, pada saat dia sudah mulai beranjak dewasa, belum dewasa, beranjak balita gitu ya. Saya kan suka banget tuh yang namanya tidur sama anak itu sejak dia kecil sampai dia umur kelas 2 SD. Ya, sejak sampai kelas 2 SD saya masih seneng sama dia. Saya sering ngobrol sama dia dan anak saya ini memang menurut saya semuanya cerdas ya. Ngobrol-ngobrol, dia suka ngobrolin masalah Allah, karena sekolahnya dia kan di agama semua. Suatu hari saya berpikir bahwa saya ini hidup, mulut saya ini doanya bisa nggak ya dikabulkan sama Allah, gitu kan? Untuk anak-anak saya ini, saya nggak minta anak saya jadi pinter, saya nggak minta anak saya jadi apa-apa gitu kan pada saat itu. Saya ini sayang banget sama anak itu, insya Allah. Jadi saya cuma minta kalau bisa anak-anak saya jauhlah dari siksa api neraka. Waktu itu seperti itu. Jadi setiap tidur tuh saya mikir, saya bisa nggak ya berdoa untuk dia gitu. Saya bisa nggak ya berdoa untuk dia. Ya titik balik saya itu adalah ketika saya ngelihat wajahnya dia udah tidur gitu, saya ngeliatin. Karena saya nggak pernah ketemu sama dia kan. Karena kita kan kerja gitu kan. Berangkat pagi pulang malam. Iya, berangkat pagi pulang malam terus seperti itu. Dan ayahnya itu selalu di luar kota. Jadi ketemu sama Beril itu sekitar 1 minggu baru ketemu sama ayahnya. Dan saya tuh harus nyerahin dia itu sama orang lain gitu. Besar sama orang lain. Dan Beril ini termasuk yang bacaan Al-Fatihahnya itu bukan saya yang ngajarin, tapi mbaknya.
gitu kan. Saya jadi sedih gitu kan. Saya cuman pikir, saya bisa nggak ya mendoakan anak saya untuk bisa masuk surga dan dilindungi dari siksa api neraka. Saya mulai mikir itu, saya mulai cerita sama suami saya. Kita nih ternyata orang-orang yang lagi perang sama Allah ya gitu. Iya. Saya nih lagi perang nih sama Allah. Heeh. Saya mulai dengerin sedikit-sedikit orang lain Sama ngomong agama gitu kan. gitu. Heeh. Kita nih ternyata lagi perang ya sama Allah ya. Siapa Kira-kira- yang berhutang dan Iya. riba itu genderang perang sama Betul. Allah. Saya bilang, Mm-mm. kira-kira kalau kita perangnya sama Allah menang nggak sih gitu? Heeh. Ya enggak lah, dia bilang begitu ya. Iya. Kalau suami saya itu hanya menanggapi ya yang sambil lalu aja. Iya. Sampai saya pikir, saya ini kan punya fobia. Oh. Fobia gelap, fobia tempat sempit, dan fobia air genangan. Saya punya fobia itu. Jadi kalau misalnya saya pas lampu mati gitu, Heeh. saya tiba-tiba menjerit, manggilin bapak saya. Pokoknya saya butuh pertolongan karena saya sesek. Sesak nafas Ya. tadi ya. Jadi fobianya saya kayak gitu sama tempat sempit. Saya sering bukain liang kubur itu loh. Heeh. Saya ngeliat, ya Allah, besok tuh ternyata saya cuman ada di 2x1, gelap, nggak ada temennya gitu kan. Siapa yang mau nolongin saya kalau nggak Allah gitu kan. Itu udah benar-benar titik di mana saya ternyata tahu bahwa sejauh saya melangkah, ternyata tujuan hidup saya cuma meninggal, Iya. cuma mau jadi jenazah, Jenazah. cuma mau jadi mayit ya gitu kan. Akhirnya saya bilang dalam hati, ya Allah, aku mau tinggalin sesuatu karena Engkau gitu. Saya nggak peduli Engkau mau nolong aku dalam bentuk versi yang seperti apa. Yang jelas saya mau tinggalin sesuatu karena Engkau. Jadi itu di bulan April 2015 tepat di zuhur gitu kan. Mm-mm. Saya bilang sama suami saya, resign yuk. Dan dia tuh nggak ada pembelaan, nggak ada apa-apa. Maksudnya yang Ntar kita angsurannya ya, gimana? ntar kita ngangsurnya gimana, ntar kita makannya gimana. Dia jawabnya simple banget, ayo gitu, kata dia gitu. Ya mungkin karena hidayah itu Biasanya sudah ada ya. Iya, biasanya kan orang kan primer ya, Iya, filter betul. dulu. Ini saya mau keluar harus kerja di mana? Iya. Itu enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Dia cuma bilang, ayo kita buat surat resign-nya. Ini Ayo. berarti keyakinannya luar biasa ya, Iya. bahwa Allah itu pasti akan memberikan rezeki pada kita. Jadi saya nggak tahu dia pikirannya apa, tapi yang jelas saya tuh mikirnya saya harus selesai, nggak boleh lanjut gitu. Oh, Dan suami ini jarang cerita gitu apa gimana? dia nggak, kita tuh ngobrolnya jarang, cuman ya saling memberitahu lah Tapi apa. dia pasti berpikir keras gitu. Mungkin. Nah, jadi ketika saya sampaikan itu, dia Makanya pas langsung ibu langsung Iya. minta resign, dia udah ayo siap. gitu. Dia Iya. bilang gitu, ayo gitu. Dia bilang gitu, nggak ada yang mikir kamu dulu biar nanti aku yang menopang kehidupan Biasanya keluarga, seperti itu. terus atau aku dulu biar nanti kamu yang menopang gitu. Nggak ada sama sekali. Akhirnya kita riset, dan memang pada saat itu Mas Agus itu bukan karyawan buruk ya. Dia karyawan yang lumayan berprestasi. Dia tidak pernah fraud, dia tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Iya. Bahkan dia achievement itu dia dikirim ke negara lain gitu-gitu kan. Masya Allah. Jadi pada saat dia itu mengajukan resign, baik di asuransinya dan di bank, itu kami dua-duanya asuransi dan bank. iya. Jadi saya itu benar-benar asuransi saya pegang, banknya saya pegang juga. Jadi ketika itu Suami juga sama? Iya. Asuransi juga, bank juga? Iya, namanya saya pakai untuk supaya saya bisa dapat gaji yang banyak gitu. Jadi saya pakai gitu kan. Emang harus ada sistem-sistem begitu kan. Iya. Akhirnya ketika itu kami tuh di ACC-nya lama. Jadi pengajuan sekarang 5 bulan kemudian baru di ACC. Tapi it's okay, nggak apa-apa sih menurut aku. Terus seiring berjalannya waktu mulai di sini masalahnya timbul. Karena ketika kita resign itu kan nol. Bener-bener nggak ada penghasilan. Kita nggak punya usaha, kita nggak mempersiapkan apapun. Jadi kita tuh nggak punya usaha, kita nggak punya pegangan. Kita pokoknya bener-bener nggak punya apapun pada saat itu. Ini dari
sinilah podcast kita terbentuk. Jadi pertanyaan wajib di From Minus to Zero itu, Ibu pernah merasakan titik terendah dan gimana cara keluarnya, Bu? Ya. Jadi pertama kali ketika saya resign itu kan, saya udah nggak punya penghasilan, dan pihak yang paling membenci kami itu adalah otomatis adalah mertua sama orang tua. Mereka nggak mendukung keputusan untuk hijrah, berhenti dari pekerjaan yang sekarang. Nggak mendukung karena untuk meyakinkan mereka, ya kita harus sukses, nggak bisa dengan cara lain. Karena kita ngomong nggak mungkin. Kita ngomong nggak mungkin. Karena gini, saya ini udah nyekolahin suami kamu gitu, ibu mertua ya. Saya udah nyekolahin suami kamu tuh pakai biaya, nggak pakai daun gitu kan ya. Jadi kok bisa-bisanya kamu malah nyuruh anak saya berhenti gitu kan? Kalian mau makan apa gitu kan? Terus anak-anak kalian tuh mau gimana gitu kan? Tapi saya mikirnya adalah kan suami itu yang bakalannya nanti akan nolongin saya. Kalau suami saya aja nggak bisa nolongin saya karena dia punya pekerjaan yang perang dengan Allah, ya apa gunanya saya berumah tangga gitu kan? Saya nggak mau jadi orang yang merugi gitu loh. Jadi ketika itu saya pokoknya bilang, udah kita kan memutuskan ini sendiri. Jadi kita nggak boleh minta tolong sama siapapun. Termasuk sama mama, sama orang tua saya gitu kan. Nah, terus kemudian mulai nih rumah yang saya tempatin dulu itu di Gria Mentari itu menunggak 6 bulan. Setelah berhenti. Itu makin membuat Ibu tertekan. Sebenarnya sih enggak tertekan ya, karena saya udah berkata bahwa saya akan tinggalin sesuatu karena Engkau ya Allah. Jadi silakan Engkau tolong aku dengan cara yang bagaimana gitu kan. Terus mobil saya dulu beli mobil Terios. Angsurannya tuh 4 tahun. Saya udah bayar 3 tahun. DP-nya 60 juta. Di saat saya nggak punya uang, otomatis kalau pihak leasing namanya mobil udah dibayar 3 tahun. Jadi dia kan punya pokok hutang udah kecil harusnya. Kalaupun nanti ditarik sama bansus atau remedial, dia bisa jual dengan harga yang lumayan kan gitu. Sementara kita juga nggak dapat apa-apa, ya kan. Nah pada saat itu memang betul dibansus kan, ada orang datang, kolektor. Itu baru mobil. Saya kan punya utang banyak, sampai isi rumah itu semua utang semua. Makanya saya bilang saya ini adalah pelaku riba profesional. Duitnya dari riba, penghasilannya saya ngajarin orang riba, dan saya juga berkecimpung untuk hutang di dunia riba juga. Makanya saya bilang saya ini pelaku riba profesional. Kamu mau modelan kayak apa, saya tahu gitu kan. Plus saya juga menjalankan asuransinya kan. Nah akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah, mungkin memang sewa mobil ini cukup sampai di sini gitu. Saya bilang mobil itu saya sewa sama Allah. Mungkin cukup sampai di sini kali ya. Udah nggak apa-apa gitu kan. Benar-benar Allah suci ya. Hari itu betul. Hari itu ada janjian mobil itu mau disita. Ibu mau serahin sendiri atau kita ambil, katanya gitu. Saya bilang saya serahin sendiri aja. Saya bilang begitu. Nah pada saat hari yang sama, jadi itu hari di mana anak teman saya itu meninggal dunia. Dia umur 10 tahun, dia punya sakit gula. Dan mobil saya itu kan warnanya putih, Terios. Saya sering pakai untuk kalau ada yang sakit silakan pakai gitu. Nah anak itu sering saya antar ke rumah sakit pakai mobil itu. Ditelepon saya sama teman-teman saya, Evi, ini meninggal gitu. Saya kaget. Hah? Masa gitu? Terus saya bilang, saya serahin mobil setelah saya takziah ya, saya bilang begitu. Saya takziah tuh dari perjalanan rumah ke Tambak Sogra sini. Saya nanya sama suami, kamu kalau suruh pilih mobil atau pilih anak? Saya bilang gitu. Dia cuma bilang, ya pilih mobil yang hilang lah gitu.
Oh ya udah, berarti kita udah bener nih menyerahkan mobil daripada nanti anak yang diambil. Saya bilang begitu. Iya. Dari setiap kejadian itu penuh makna sebenarnya. Betul. Hari itu tuh Allah buat bener-bener luar biasa. Ketika saya udah layat, selesai, ayo ya kita anterin mobil kita ke leasing, saya bilang gitu. Nah, sebelum saya sampai di sana, karena mungkin terlambat ya, si remedial udah datang ke rumah, udah mau ambil gitu kan. Ya udah saya ikut gitu kan. Saya ikut menyelesaikan dokumennya. Saya kan nangis. Nangisnya adalah saya perempuan biasa. Saya udah rela nggak makan, rela nggak beli baju, rela nggak jalan-jalan, cuman buat bayar angsuran yang 1 bulan tuh 5,3 juta waktu itu. Dan saya udah DP itu udah 60 juta. Jadi bisa dihitung lah, ibu-ibu kan bisa menghitung. Iya. Saya menangis itu karena gini, ya Allah, ternyata apa yang saya keluarkan ini sia-sia semuanya. Itu kan pekerjaan saya dapat gaji, saya bayar gitu kan. Pada titik itu Bu, dari cobaan bertubi-tubi, terus di luar sana itu orang bisa balik lagi ke dunia yang Betul, telah ditinggalkan. sangat betul. Dengan cobaan berkali-kali lipat besarnya gitu, ibu bisa bertahan itu Karena apa gitu? karena apa? Ya, jadi pada saat remedial itu ngambil mobil saya itu, Allah tuh bener-bener kasih saya sebuah hikmah. Keyakinan. Jadi saya kan nangis tuh. Orang yang ngambil mobil saya itu di depan saya, di sini suami saya, di sini sopirnya dia. Ceritanya tuh saya nangis tuh didengar sama dia. Bu Evi, kan cuman mau diambil mobilnya, kata dia gitu. Iya. Dalam hati saya marah dong. Ya kamu nggak ngerasain saya sih gitu. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, Bu Evi tahu nggak? Saya mau diambil loh nyawanya sama Allah, kata dia. Kaget saya. Kolektor? Iya. Maksudnya gimana Pak? Gitu kan. Saya ini punya sakit leukemia, kanker darah. Kata dokter saya cuma bisa bertahan hidup 6 bulan. Makanya 6 bulan ini saya mau pakai buat ngebantu semua orang, kata dia gitu. Masya Allah. Di situ saya langsung bilang, ya Allah, cuma mobil doang, kenapa kamu nangis, Evi, gitu loh. Cuma mobil, dia mau kehilangan nyawa loh, Evi, 6 bulan. Dan orang itu 6 bulan memang meninggal. Masya Allah. Dia itu orang kaya, bener-bener orang kaya. Dia yang ngebantuin kita. Jadi dia emang ambil akhir hidupnya itu dia pengen bermanfaat buat orang lain. Nah dari situ saya udah mulai, Evi, kamu udah lihat ya, Allah udah kasih kamu banyak sekali pelajaran. Jadi kamu nggak boleh mundur satu langkah pun. Walaupun suami saya itu Pak, dia ditawarin kerja jadi unit manager lagi. Saya juga ditawarin lagi dengan gaji yang besar. Udahlah masuk aja tempat kami. Saya bilang ini, terus apa gunanya kemarin kita resign? Kalau misalnya kita mau menerima itu tawaran itu ada. Ada ya. Dan itu besar sekali gajinya. Di waktu krusial itu ya. Di waktu krusial. Terus akhirnya saya mulai, udahlah saya mau berusaha merubah. Merubahnya itu kalau selama ini saya kerja sama manusia, sekarang saya mau kerja sama Allah aja lah, saya bilang begitu. Nah dari kesimpulan ibu ini ya, berarti ibu bisa ngambil kesimpulan bahwa cobaan yang ibu alami itu seperti ayat innamal yusri yusra wa innamal yusra, setiap satu masalah diapit dengan 2 kemudahan. Betul. Nah ini yang di setiap kesulitan ada 2 kemudahan. Iya, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah itu saya sendiri mengalami Bu, tapi saya nggak bisa baca bahwa itu dia sebenarnya itu datang, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda di mana Allah tuh mau ngangkat kita gitu ya. Betul. Itu terkadang karena emosinya saya. Setelah ibu bilang seperti itu, pengalaman saya berbeda ada. Sekali ambil itu 5 saya Bu. Datang nih produk ke tempat kita, dia nangis-nangis, saya itu berapa bulan gak digaji. Terus saya bilang apa lagi, emang saya juga sama Pak ya. Saya naruh barang di tempat pelanggan saya belum dibayar juga karena keadaannya COVID ya. Ya tolong bantu saya Pak, apa yang bisa saya bantu.
Saya punyanya mobil, ada tuh BPKB-nya. Ya udah saya bawa, totalnya berapa nilainya? Saya kasih 5. Waktu itu sekitar 800-an. Saya kasih 5, katanya mereka itu belum menutupi hutang, Ya. 5. Yang datang itu bukan mereka lagi, tapi orang lain yang datang ke Ya, tempat pihak saya yang nggak ketiga. kenal. Iya, Mm-mm. pihak bukan, tetap dari kalau manajer itu kan kenal baik dengan Ya. kita. Nah, datangilah mereka yang nggak kenal nama kita, biar ke kita itu lebih proaktif lah. Iya. Iya. Ya itu namanya bansus, bantuan khusus, Iya, bantuan remedial. sosial remedial gitu. Harusnya di situ saya paham. Iya. Dia cerita seperti keadaannya ibu itu, saya pikirannya kurang lurus. Ah, itu mah akal-akalan dia aja. Ya, Itu. Astagfirullahaladzim. kalau saya sih nggak kayak gitu. Ibu berarti terbuka menerima keadaan. Iya. Oh, kalau saya, salahnya saya belum menerima. Iya. Belum menerima, saya udah nggak punya apa-apa. Gitu. Kan kalau saya ini Rasa ingin melupakan hal tersebut itu susah. yang mendasarin apa Bu, biar kita lebih legowo gitu. Ya. Saya ini tadi seperti itu ya. Saya itu emang bukan dari orang yang punya agama baik gitu kan. Punya agama tapi nggak yang fokus di agama. Tapi saya suka tuh yang namanya belajar ilmu kehidupan. Saya tuh suka banget. Jadi saya sering memaknai sesuatu tuh dari apa yang saya baca, saya lihat, saya dengar gitu kan. Jadi buat saya, 15 menit lagi nih Vi, kamu sukses. Saya selalu begitu. Oh, tiap detiknya itu kita yakinkan bahwa akan sukses. Karena gini, orang sukses itu bukan karena dia effort kerjanya kuat, enggak. Orang sukses itu dimulai dari pikirannya dia. Jadi kalau misalnya cara pandang ya. Ya, kalau dia berpikirnya bisa sukses, dia akan sukses. Tapi kalau dia tidak berpikir itu, mau dia kerja jempalitan 24 jam, dia nggak akan pernah bisa mencapai kata-kata sukses. Makanya ketika saya ada masalah, saya langsung bilang sama diri saya sendiri, 15 menit lagi kamu sukses. Tunggu aja. Udah sebentar lagi 15 menit. Tapi 15 menit di detik yang keberapa saya nggak tahu. Makanya saya harus bertahan dengan keyakinan bahwa Allah tolong saya dan saya pasti sukses gitu. Amin. Jadi saya selalu, pokoknya kalau ada masalah 15 menit lagi, sebentar, tapi di detik yang keberapa kan saya nggak pernah paham. Iya. Entah di Tapi besok. Dengan keyakinan yang penuh bahwa 15 menit itu pasti akan ada keajaiban. Pasti akan ada keajaiban. Nah, kalau ada keajaiban itu, miracle itu nggak kerasa di hati, mana keajaibannya? Itu solusinya seperti apa? Artinya dia memang belum dekat dengan Tuhan. Menurut saya. Saya berarti belum dekat. Maybe. Karena gini, waktu saya kejadian mobil saya diambil, saya udah satu step saya sudah lewati, ya Allah. Saya bilang begitu. Ujian lembar pertamanya saya udah lewati nih. Udah saya ikhlas, saya benar-benar ridho, saya benar-benar bisa sabar. Dan saya akan tetap bahagia. Nah, lembar berikutnya apa nih, ya Allah? Saya kayak gitu kan. Tapi ketika saya mulai mengerjakan lembar demi lembar ujiannya Allah itu, saya harus belajar. Kalau kita mau ngerjain ujian kan kita harus belajar. Ketika saya dulu itu bekerjanya sama manusia, sekarang saya rubah, saya mau bekerja dengan Allah. Jadi saya ini kan penakut. Saya pocong itu saya takut. Semua hantu saya takut. Sampai saya itu ketika mau memulai diri saya untuk datang di Qiyamul Lail, mulai menerima undangan Allah, saya itu butuh perjuangan. Kadang saya bangunin suami saya, ayah, ayo aku tolong ditemenin untuk wudu. Saya itu sampai sholat di kaki dia, karena dia memang kalau dia suruh Qiyamul Lail itu nggak sekuat saya gitu kan. Saya tuh sholat di kakinya dia. Mungkin kalau saya tuh
Kalau saya ini karena takut aja, saya nggak berani. Jadi saya sholat di kaki dia, saya tahu itu ada kaki orang, oh berarti nggak mungkin ada hantu, saya kayak gitu. Iya. Sampai saya bener-bener setiap malam saya udah bisa sendirian. Masya Allah. Sendirian bener-bener, dan saya tuh tidak pernah melepaskan Qiyamul Lail sejak tahun 2015 itu. Masya Allah. Saya nggak pernah lepasin, saya bener-bener yang setiap malam saya bilang sama Allah, "Oh, udah capek loh ya Allah," gitu. Maunya gimana gitu. Ujiannya udah saya lewatin, saya bilang gitu. Oh, tetap walaupun belum diijabah, jenengan Iya, tetap terus saya tetap saja pokoknya kan gini, Allah itu suka dengan hamba yang merengek merengek. gitu. Tapi nggak boleh merengeknya itu jadi lemah gitu. Jadi Merengek kuat. harus jadi kuat lebih gitu. kuat. Ya saya ujiannya mau apa lagi? Sini saya kerjain cepetan gitu loh. Biar saya Malah diminta selesai. ya? Saya kayak gitu. Dan saya ini mulai dari sholat taubat. Dulu saya pernah belajar tuh kayak gini. Setiap manusia itu ternyata terlahir kaya raya. Setiap manusia itu ternyata terlahir kaya raya, bagaikan kita semua yang lahir di muka bumi ini berada di bawah air terjun. Air terjun kalau kita di bawahnya kan kita pasti basah. Basah kuyup biasanya malahan. Tapi kenapa ada orang-orang kok tidak basah? Kenapa ada orang-orang ngerasa kok rezeki saya mampet ya? Rezeki saya kok nggak ada ya gitu ya? Ternyata ketika dia di bawah air terjun itu dia pakai mantel. Ada lapisan. Mantelnya tebel banget gitu kan. Iya. Saya waktu itu berpikir, mantel itu kan dia bawa perisai ya, Iya. yang menghalangi kita Iya. basah gitu kan. Iya. Mantel itu kan adalah dosa. Semenjak saat itu saya nggak pernah berhenti untuk sholat taubat setiap hari. Saya pengen cepet-cepet udah mantel ini lepasin dulu lah. Karena kalau mantel ini udah lepas, kita kan pasti basah. Kalau kita nggak punya dosa, nggak usah minta sama Allah. Dia kasih. Kita butuhnya apa nih? Kasih. Belum kayak gitu. Saya mulai sholat taubat, saya mulai. Terus habis itu saya mulai sholat tahajud, sholat yang disukai sama Rasulullah. Saya mulai sholat hajat, saya mulai sholat witir. Nah, setelah itu saya mulai kayak dikasih jalan sama Allah. Saya mulai kaki ini melangkah pelan-pelan. Saya waktu itu gini, sama suami saya bilang, aku kayaknya pengen umroh deh. Saya bilang begitu. Umroh duit dari mana kita? Gitu kan? Ini kita nggak punya duit. Katanya Allah itu mau bayarin loh kalau kita mau umroh. Amin. Saya bilang begitu. Iya. Ya udah kamu minta aja sama Allah, katanya gitu kata suami saya. Berarti di sisi kita pas lagi nggak punya, buat makan aja susah. Ibu masih ada tekad untuk Saya pengen umroh. Walaupun saya nggak ngerti umroh itu apa, saya nggak tahu mau ngapain umroh, tapi saya kepengen umroh karena saya ngeliat orang-orang kok mudah banget ya umroh gitu loh. Saya waktu itu kayak selalu gitu. memberikan cahaya kepada setiap orang ya. Iya. Sebenarnya. Jadi tinggal kita bisa menerima cahaya itu atau enggak. Saya nggak tahu Pak umroh itu apa, di sana ngapain, mana aja yang mau kita tuju tuh saya nggak tahu belas. Karena kan saya bukan basicnya agama, tapi kenapa orang kok kita nggak pernah jangan melupakan bahwa kita tidak bisa apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting kita awalnya buka dulu tirai dosa kita ya. Jadi dengan surat mungkin taubat karena Qiyamul Lail itulah Allah mulai kasih hidayah. Iya. Ada keinginan buat umroh. Kasih untuk berpikir untuk ke arah ke sana ya. Nah, Ibu kalau mau ke zaman dulu nih, Ibu mau bilang apa ke ibu yang dulu sebelum hijrah? Kalau kemarin saya bilang gini, ayo. Apa yang disampaikan lah, yang versi ibu yang lama. Gitu. Saya bilang gini, ayah kalau aku boleh balik lagi ke masa dulu, kayaknya aku udah langsung belajar tentang Islam deh. Aku bilang begitu. Aku akan perdalam Islam itu. Karena sekarang tuh saya udah ngerasain banget ternyata emang Allah itu ada loh. Allah tuh ada, jelas banget ada gitu kan. Dan saya ini sekarang benar-benar bergantungnya bukan sama manusia,
tapi saya bergantung sama Allah. Dan cerita saya umroh ini luar biasa menurut saya ya. Jadi saya tuh waktu itu, kita kan butuh duit ya. Saya bilang begitu sama suami. Kita cari pekerjaan yang halal yuk. Saya bilang begitu. Kita nyari jamaah umroh aja yuk. Karena teman-teman itu ada beberapa yang kata mereka sukses di dunia umroh gitu kan. Saya kan nggak tahu apa-apa tentang umroh nih. Waktu saya mau kepingin umroh tuh saya nggak tahu. Hari itu juga saya minta dianterin, ayo ya ke tempat temenmu yang dulu pernah nawarin kita. Nawarin umroh, bukan nawarin jadi agen tuh bukan. Ayo, saya datang ke sana. Saya nanya gini, Mbak, kalau aku bisa cari jamaah umroh, aku dapat duit berapa sih? Saya bilang gitu. Karena saking nggak punya duitnya waktu itu. Tapi niatnya tetap untuk mengumpulkan uang untuk umroh. Niatnya mengumpulkan uang untuk menyelesaikan hutang, menyelesaikan kebutuhan, dan kalau bisa berangkat umroh. Saya waktu itu begitu. Oh, kalau satu orang sih 1 juta. Tadi gitu. Satu orang 1 juta. Saya langsung berhitung. Saya kan orang ekonomi. Saya butuh 30 juta setiap bulan. Berarti 30 juta. Hukum bilangan besar berlaku. Setiap satu orang dikalikan 10 berarti 30 juta 30 orang. 30 orang dikali 10 berarti setiap bulan saya harus prospek 300 orang. Mau orang gila, mau anak kecil, mau dewasa, yang penting ngomong 300 orang. Wajib gitu. Saya waktu itu dalam kondisi hamil 6 bulan. Waktu itu. Saya bilang sama suami, oke. Saya bilang begitu. Oke, saya mau. Beneran nih, beneran. Saya cari jamaah. Saya butuh duit, Mbak. Saya bilang begitu. Tapi nggak bisa kalau cuman langsung cari jamaah, nggak bisa. Tadi gitu. Terus saya mesti gimana? Katanya gitu. Karena ternyata waktu itu umrohnya masih multi level marketing. Oh, MLM. Ya, harus beli titik. Saya kan nggak paham. Saya tuh memang nggak pernah tahu dunia multi level marketing. Saya nggak pernah tahu dunia umroh ya. Saya pikir itu adalah sebuah syarat untuk supaya kita dapat jamaah, supaya kita dapat uang kan gitu. Akhirnya saya deal, oke, saya harus bayar berapa? Kamu kalau bagusnya itu ambil 7 titik katanya gitu. Kalau 1 titik kurang, 2 titik kurang, 3 titik, 7 titik. Berapa 7 titik saya harus bayar? 5,6 juta. 5,6 atau 5,8 saya lupa. Saya bilang, ya Allah saya nggak punya duit, Mbak. Saya bilang begitu. Udah gini aja, karena dia tahu saya ini orangnya pekerja keras. Kamu saya bayarin dulu. Beneran? Iya, saya bayarin dulu. Insya Allah 2 minggu saya akan selesaikan, Mbak. Saya bilang begitu. Yakin Ibu ya? Yakin itu, udah pakai keyakinan. 2 minggu saya selesaikan, Mbak. Bapak tahu saya kemana? Dalam kondisi hamil saya ke Aji Barang. Saya cari pondok pesantren. Saya temui kiainya, saya pengen syiar di semua anak pondok. Supaya apa? Saya menghabiskan 300 itu cepat gitu loh. Karena ilmu marketing itu memang begitu. Hukum bilangan besar itu berlaku. Setiap 10 orang, kita akan 9 kali ditolak. Tapi 1-nya closing. Kan gitu. Jadi ketika saya butuh 300, saya harus cari masa kan? Kan saya tadi udah bilang, mau anak kecil kayak, mau orang gila. Yang penting saya ngomong. Supaya jam terbang bicara saya ini lancar. Nah, sebenarnya itu. Saya kesana. Dalam waktu 2 bulan. Saya dapat 198 jamaah. Ini yang nggak ada pada orang lain di luar sana. Apa itu? Ibu nggak pernah punya basic agama, agama yang kuat. Dan belum pernah umroh. Belum pernah. Apa yang Ibu ceritakan dan gimana caranya biar mengedukasi di luar sana, biar ada motivasi untuk mereka. Iya. Jadi ketika saya itu mau terjun ke dunia umroh, saya langsung baca. Oh, umroh tuh ngapain dulu ya. Umroh tuh ngapain? Sampai saya tuh bingung. Ya Allah, di Mekah itu tadi kemana aja gitu. Saya lihat Mekah itu mana aja. Buku doa-doa manasik umroh itu saya pinjam. Boleh nggak saya pinjam? Saya baca. Oh, berarti ini begini. Oh, ini begini. Ini basic saya cuma itu aja. Kalau ditanyain, emang udah umroh, mau umroh? Mbak Evi umrohnya udah berapa kali? Insya Allah besok bulan Mei saya umroh. Saya nggak tahu saya mau dapat duit dari mana. Yang penting saya ngomong bulan Mei 2017 saya umroh.
Insya Allah. Keyakinan yang kuat. Keyakinan. Nah, dapat 198 jamaah itu saya dapat uang 53 juta plus dapat 1 bonus motor, tapi saya ambil duitnya 12 juta dipotong 10%, saya dapat 10 juta 800. Saya sampai hafal betul uang saya terima itu. Kenapa? Karena saya berpikir saya hebat ya, gitu. Saya bilang gitu, saya hebat ya ternyata, bisa nih ternyata gitu kan. Semakin kuat keyakinannya. Iya, berarti Allah benar-benar dukung saya. Nah, tapi karena multi level marketing ya, Yang di atas makin besar. bukan itu, saya nggak memperdulikan orang mau dapat lebih besar dari saya nggak peduli. Yang saya pedulikan gini, ternyata apa yang saya sampaikan kepada mereka itu mendoktrin mereka untuk cari orang supaya mereka dapat gratis. Mereka dapat gratis. Dan mereka nggak punya keinginan buat bayar sendiri berangkat gitu pada saat itu gitu. Keinginan tulus untuk akhirnya itu ya. Saya bilang sama suami, saya mau keluar. Kaget dia, kamu mau keluar lagi? Saya nggak bisa dengan cara ini, saya bilang begitu. Saya udah tahu, udah pelajari nih, multi level marketing tuh ternyata begini sistemnya. Udah, nggak mau saya. Akhirnya saya bilang sama temennya suami, saya mau keluar, Mbak. Kamu boleh keluar, tapi kamu harus tanda tangan surat pernyataan bahwa 198 orang ini tidak boleh kamu utak-atik sama sekali. Oh, nggak masalah. Rezeki udah diatur sama Allah. Saya dulu kerja di bank, saya dapat gaji. Ketika saya keluar dari bank, saya dapat ini. Ketika saya mau keluar dari sini, kamu melarang saya untuk utak-atik 198 jamaah saya pribadi, saya nggak ada masalah. Saya pasti dapat rezeki di tempat lain. Cuman yang perlu kamu tahu ya Mbak, saya bilang begitu. Kamu harusnya lakukan apa yang saya lakukan. Kalau kamu mau melayani orang untuk umroh, layanilah dalam bentuk konvensional. Orang bayar, berangkatkan. Bukan dengan secara sistem multi level marketing ini. Dari pengalaman yang Ibu alami, terus pastinya Ibu kasih yang terbaik buat jemaah. Iya. Contohnya apa aja, Bu? Contohnya, saya sih sebenarnya waktu di multi level marketing saya belum banyak bisa memberikan apapun. Tapi pada saat keinginan saya kuat, saya kan udah bilang bulan Mei itu saya mau umroh. Saya upload di Facebook. 10 hari go Baitullah. Saya belum daftar, saya belum punya uang, saya belum punya apa-apa demi Allah. Waktu itu saya dikasih tahu sama salah satu mentor orang Cina. Evi, kamu kalau pengen punya sesuatu, publikasi. Biar sampai ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu malu. Bukan pada dirimu sendiri, tapi sama banyak orang. Makanya saya publikasi di Facebook. Padahal saya belum mendaftar. 10 hari menuju Baitullah, saya bilang begitu. Tanggal 1 bulan Mei 2017, saya ingat betul. Saya ingat semua perjalanannya. Saya bilang sama dia gini, ayo cari 5 travel yang kalau kita bayar, kita berangkat. Gitu kan? Saya cari nih 5 travel ini. 4-nya nggak ketemu, yang ketemu cuma 1 waktu itu. Itu pun saya datang ke tempat dia bilangnya gini, Bapak nggak ada, Bapak kemana? Bapak lagi ngisi manasik. Oh ya, pulangnya nanti jam 3. Kalau nanti mau kesini lagi di atas jam 3 aja. Oh ya, saya pulang dulu jam 3 saya ke situ lagi. Saya tanya, Pak, to the point aja ya. Umroh sebelum Ramadan yang paling murah itu bulan Mei tanggal berapa? Saya bilang begitu. Tanggal 11. Tanggal 11. Saya datang tanggal 1. Bener-bener 10 hari kan. Padahal saya nggak pernah tahu tanggal berapa mau berangkat. Tanggal 11 Mei 2017. Saya nggak mau minta gratisan. Boleh nggak saya dikasih harga yang paling murah? Dia kasih harga saya 16 juta. 16 juta nih Bu Evi. 2017. Waktu itu masih umum sih harga-harga segitu. Pak, saya belum punya uang. Tapi saya akan berusaha sebelum tanggal 5 saya udah bayar. Saya bilang begitu. Saya waktu itu gitu. Itu saya nggak punya uang nih Pak. Demi Allah saya nggak tahu mesti ambil uang di mana gitu loh.
Tiba-tiba si bapak itu ngeluarin koper. Ya mungkin Allah yang suruh ya. Bu Evi bawa aja nih kopernya. Loh, kan saya belum bayar. Demi Allah 1 perak pun saya belum bayar. Nggak apa-apa. Kalau Bu Evi bawa koper ini, siapa tahu nanti Bu Evi malam tahajud, Bu Evi bisa lihat dan pandang-pandangi biar Allah tahu bahwa Bu Evi pengen umroh. Kata dia gitu. Nangis saya. Dikasih koper. Saya belum bayar kok dia dikasih koper. Saya senengnya minta ampun. Saya pulang. Tanggal 1 berlalu. Tanggal 2 berlalu. Tanggal 3 berlalu. Tanggal 4 berlalu. Saya nggak dapat duit. Saya bilang sama Allah gini, Allah, bedanya saya sama yang lain apa? Saya kan juga hambamu. Saya waktu itu benar-benar saya pengen buat umroh. Engkau kan bisa suruh travel mana kayak bayarin aku dulu gitu kan. Kan baik caranya sih. Kenapa sih sampai tanggal 4 ini aku nggak dikasih apa-apa? Aku bilang gitu. Habis itu tanggal 4 itu juga saya dipanggil ke Banjarnegara. Mbak Evi, syiar dong di sini gitu kan. Syiar ke sana. Dan di sana nggak dapat apa-apa. Zong. Pulang Nggak saya ada satupun. nggak ada satupun. Pulang saya nangis. Nangisnya. Ya Allah, bener-bener nggak boleh umroh nih, saya bilang begitu. Terus tiba-tiba saya ditelepon sama salah seorang. Mbak Evi, ibu mau umroh? Marah dong saya. Mau umroh tuh saya, bukan dia. Kenapa dia mesti umroh aja ngomong sama saya sih gitu kan? Jadi kayak iri sayanya. Kenapa yang dikasih duit dia gitu kan? Terus dia ngomongnya gini, ya Bu nanti saya bantu prosesnya gitu kan. Enggak, tahun depan. Semakin saya marah sama Allah. Oh maksudnya gini, maksudnya engkau itu mau mencoba-cabikan hati, saya bilang. Itu dalam hati tuh sambil telepon saya kayak gitu. Allah kok jahat sekali ya, jahat sejahat-jahatnya. Tapi ini 3 detik pertolongan Allah. Dia bilang gini, enggak gini Mbak Evi, katanya Mbak Evi, uang deposito itu kan haram. Apalagi kalau mau dipakai umroh. Iya Bu, maksudnya gini, Ibu mau ambil uang deposito itu, Ibu mau titipkan dulu ke Mbak Evi. Saya bilang, Ibu boleh nggak uang itu saya pakai untuk umroh? Pakailah. Coba Pak, hari itu hari Kamis, Jumat bank tutup. Jumat itu hari terakhir. Sabtu itu kan tutup. Bu, besok pagi ayo kita langsung ke bank. Saya bilang begitu. Tapi ada penaltinya Mbak Evi. Penaltinya biar aku yang bayar. Saya bilang begitu. Jumat saya ke sana ambil duit saya serahin tuh sama travel. Berangkat saya Pak. Selalu ada jalan. Selalu dikasih jalan. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang benar-benar yakin Allah itu ada. Nah dari situ saya nggak bawa sanggup Pak. Makanya setiap umroh saya selalu bilang sama semua jamaah saya, buktikan Allahmu ada. Saya nggak bawa sanggup. Orang selama ini kalau umroh kan selalu nanya, Mbak Evi kalau umroh sangunya berapa? Saya bilang, buktikan Allah kamu tuh ada. Nggak usah sangu. Kan semua udah dibiayai sama travel. Ada solusi nggak Bu bagi jemaah yang meniat untuk umroh tapi uangnya pas-pas? Nanti saya kasih solusinya. Dan saya sudah memberangkatkan sampai 500 orang. Masya Allah. Yang seperti itu. Caranya? Nah, saya cerita dulu ketika saya nggak bawa sangu nih Pak. Oh iya. Iya kan? Saya kan nggak bawa sangu nih. Saya bilang gini, ya udahlah, pokoknya saya niatnya pengen lihat Madinah kayak apa, Mekah kayak apa, intinya itu. Saya harus cari duit lagi nih. Saya harus cari duit kan. Kalau saya sudah sampai di sana, syiar saya kan lebih enak. Saya udah sampai di sana nih dengan travel ini. Sampai di sana di kota Madinah, saya nangis, saya bilang gini, ya Allah, kalau saya punya hidup, kalau saya punya kesehatan, saya pengen loh bantuin semua orang selangkah menuju ke Baitullah ini. Saya bilang begitu waktu itu. Tiba-tiba saya tuh dikasih 1 kamar sama nenek-nenek dari Padang. Mereka ini orang-orang kaya Pak. Orang-orang kaya semuanya. Dia itu orang pemerintah. Tapi udah pensiun. Saya disuruh apa aja saya mau. Evi, ibu beliin itu lah nak. Beliin kacamata. Beliin. Ibu beliin kurma lah nak. Beliin. Pokoknya mereka menyuruh saya apa aja saya lakukan. Disuruh moto saya foto. Tapi saya nggak berharap apapun. Saya cuma pengen ngebantuin aja.
waktu itu. waktu itu. Bapak tahu nggak? Saya pulang 1 koper itu isinya oleh-oleh semua dikasih sama mereka. Allah siapkan. Allah siapkan ya. Dan di saat saya berangkat ke sana, saya tuh HP-nya jelek, nggak bisa buat foto. Tiba-tiba ada satu orang, dia itu orang Pertamina, dia bawa kamera DSLR. Dia bilang gini, Bu Evi, mau nggak saya fotoin di setiap tempat yang ada di Mekah Madinah? Masya Allah, saya bilang, beneran boleh? Boleh. Jadi saya tuh punya foto komplit untuk syiar Baitullah. Nih saya waktu di Jabal Uhud, ini saya waktu di Jabal Rahmah. Jadi Allah tuh udah siapkan. Allah siapkan orang yang punya kamera DSLR. Allah siapkan orang yang ngisi koper saya supaya penuh oleh-oleh. Saya percaya bahwa kalau kamu umrohnya bener-bener lillahi ta'ala, Allah bener-bener mampuin semuanya yang kamu butuhkan gitu. Yang penting yakin Betul. sama ya. Setelah dari situ saya mulai bersyiar. Nah, ketika saya masuk pasar, semua bilangnya begini, Mbak Evi, umroh tuh mahal, hutang saya masih banyak, Iya. kebutuhan saya masih banyak, Iya. keinginan saya masih banyak. Daripada buat umroh, mendingan buat kulakan. Itu yang mereka sampaikan. Ada juga yang gini, daripada saya umroh itu sunnah, bayar utang wajib. Jawabnya gimana? Nah, saya bilang, saya waktu itu Pak, saya pakai ilmu saya nih. Saya kan kalau di dunia marketing tuh saya dulu rela bayar seminar 6 juta, 4 juta untuk belajar bagaimana secara orang sukses bekerja. Saya selalu begitu. Jadi pada saat itu saya kumpulkan orang-orang di pasar. Saya traktir Pak. Bu, saya mau traktir orang deh. 10 orang aja. Kalau nggak 15. Terserah mau yang datang berapa orang. Saya traktir dulu mereka. Datang. Kalau orang dikasih makan itu pasti mau. Pasti mau datang. Saya bilang gini. Manusia itu memang harus punya hutang. Saya bilang begitu. Karena memang yang saya hadapi itu orang punya hutang semua. Manusia itu memang harus punya hutang. Tapi dia punya kewajiban untuk menyelesaikannya. Saya bilang begitu. Manusia mana ada yang nggak punya kebutuhan? Mana ada yang nggak punya keinginan? Semua orang pasti punya kebutuhan. Semua orang pasti punya keinginan. Jadi nggak usah hilangkan fitrah itu dalam hidup kita. Saya bilang. Tapi kita ini semua calon jenazah. Kita semua ini calon mayit. Yang kalau udah masuk ke liang kubur, kita itu berjuang masing-masing. Bukan orang yang kita perjuangkan itu yang akan nolongin kita, nggak ada. Saya bilang, Bu, Ibu boleh punya utang, Bapak boleh punya utang, Bapak boleh punya kebutuhan, Ibu boleh punya keinginan. Tapi saya mau kasih tahu satu hal yang bisa mudah sekali Ibu Bapak bisa lakukan. Apa Mbak Evi? Apa itu? Ibu punya nggak uang 500 perak setiap hari? Saya bilang begitu. 500 rupiah? 500 perak kita punya lah, katanya gitu. WC aja 2.000, 1.000 katanya gitu. Parkir aja 1.000, pasti punya. Oke. Kalau Ibu punya 500 perak, setiap hari Ibu ambil, Ibu masukkan ke kaleng. Ibu bilang gini, ya Allah, dari semua harta dan rezeki yang Engkau titipkan kepadaku, aku sisakan 500 perak untuk penuhi panggilan. Masukin Bu, setiap hari. Belum. Masih ada jawabannya. Jawabannya apa coba? 500 perak sih kapan kutule? Iya nggak? Iya. Kita nggak boleh mati akal dong. Kalau kita mau ngajarin orang untuk berbuat sesuatu yang baik memang sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak bisa. Saya bilang, nggak usah dipikirin kapan waktunya. Yang penting udah ada niatnya. Yang penting Ibu sudah berusaha. Saya bilang begitu. Tapi Ibu perlu tahu, Bapak perlu tahu. Ketika lagi jualan, sudah ada tabungan 500 perak, keluar kita dari pasar, tiba-tiba kita meninggal dunia hari itu, kita udah pernah niat untuk, kita akan ditanya sama malaikat. Kamu sudah ke Baitullah? Belum. Itu rukun Islam yang kelima. Ibu Bapak bisa jawab. Jawabnya gimana Mbak Evi? Lawang aku lagi nabung nguli 500 perak malah kon diut. Gutul gitu. Mereka ketawa semua, tapi justru
Hal itu yang membuat mereka, iya juga ya Mbak. Iya. Ini asuransi Allah yang pasti. Saya bilang begitu. Berarti ini dijalankan. Dijalankan. Demi Allah saya jalankan. Kenapa itu kemarin saya prospek ke daerahnya Bapak Purwajati. Iya. 15 orang langsung nabung. Saya bilang, ketika kita sudah mulai menyisihkan sedikit, apa yang Allah lakukan? Allah buka hati kita lebar-lebar. Allah masukkan hidayahnya ke dalam. Saya bilang begitu. Yang tadinya ibu-ibu makan satu hari 3 kali, satu kali makan 5.000, dikali 3 15.000. Yeah. Lah aku kayaknya siki orang mangan ping telu lah. Aku mangannya ping loro baen. Yeah. Yang 5.000 disisihkan. Aku siki aja mangan terus lah. Aku puasa lah. 10.000 disisihkan. Itu hidayah yang masuk. Yang tadinya kita bayar listrik. Mekanisme seperti apa itu? Nah, biar saling percaya. Kalau dikumpulin di kita, mereka takutnya bilangnya ya. Jadi pada saat itu saya akan selalu tanya, di sini ada nggak orang yang amanah? Saya bilang begitu. Oh, ibu nggak pegang? Oh, saya nggak pernah pegang. Yeah. Saya nggak pernah mau pegang duit. Ada nggak orang yang amanah? Saya bilang begitu. Oh, ada Bu Evi. Siapa? Dia, misalnya. Setiap pagi kasihin ya ke dia. Saya bilang begitu. Setiap pagi kasihin ke dia. Nanti dia kita bukakan satu rekening di lembaga keuangan resmi. Oh, rekening bersama jadinya. Yang ada 2 tanda tangannya. Jadi nggak bisa ada yang ngambil. Si koordinator nggak bisa ngambil, kami pun nggak bisa ngambil. Yeah. Begitu. Nah, nanti itu diambilnya setiap hari sama pegawainya. Tapi kita tidak ambil 1 perak pun bunga yang ada di dalamnya. Kita seperti itu. Nah, setelah itu mereka mencoba. Dan benar, hidayah itu ada masuk. Yang tadinya, lah, api-apinya Mbak Evi seneng lah. 2.000 bayar kena. 2.000 tiba-tiba jadi 100.000, 50.000, 200.000. Ada jual ayam, dapat ayamnya kejual, dapat 100.000 dimasukinnya untuk umroh. Itu hidayah kalau sudah masuk kita nggak bisa menghalangi. Amin. Tapi kita harus melangkah kan? Iya. Nah, terus yang kedua, orang yang menabung untuk umroh, itu sama seperti dia sedekah terhadap dirinya sendiri. Dan apa yang bisa merubah dari takaran Allah kepada manusia atau kepada hambanya sampai dia meninggal dunia adalah sedekah. Misal, saya hidup di muka bumi ini, Allah kasih, Evi, kamu jatahnya cuma 100 triliun ya, misalnya gitu. Sampai saya meninggal dunia, Allah tidak akan kurangkan 1 perak pun. Betul? Iya. Tapi kalau ada orang yang punya jatahnya cuma 100.000 rupiah sampai dia meninggal dunia, bagaimana dia merubah takaran ini? Dia harus banyak sedekah. Orang kalau sedekah ke orang lain kadang-kadang pelit. Lebih baik udah sedekahnya sama diri sendiri. 500 perak kalau misalnya kita hitung-hitungan Allah yang Maha Kaya Raya banyak harta, dikali 750 kali lipat, udah 375.000. Saya jelaskan sama mereka, itu bukan dalam bentuk duit ya Pak, bukan dalam bentuk uang ya Bu. Saya bilang, dalam bentuk apa Mbak Evi? Tiba-tiba bapak yang harusnya ke rumah sakit nggak jadi sakit. Suaminya yang tadinya mau selingkuh nggak jadi selingkuh. Masya Allah. Anaknya yang tadinya nakal nggak jadi nakal. Saya bilang gitu. Dan itu ngena banget di otak mereka. Ya juga ya. Pernah sampai ada yang bilang gini, Mbak Evi, aku ya bayar listrik kudune 500.000. Siki jadi 455. Itu dari rezeki karena sudah menabung umroh. Jadi mereka percaya kan? Iya. Nah, itu kan harus dibuka ya. Kita harus buka. Kalau kita nggak buka, kita nggak bisa. Terus saya juga bilang gini, Bu. Penjelasan yang luar biasa. Ya. Saya langsung mengena dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Saya bilang gini, Bu. Misal nih hari ini kita puasa. Puasa kan yang paling dicari itu kan orang tuh minum kan? Iya. Nggak makan. Tiba-tiba saya puasa nih Bu hari ini. Saya udah disediain nih minum di depan saya nih. Deket nggak? Saya bilang begitu. Deket. Tapi dia benda mati. Kalau saya cuman bilang, kayaknya minum kamu enak deh. Haus saya pasti hilang. Kira-kira ketika saya ngomong kayak gitu, ini bisa nggak langsung tiba-tiba ke mulut saya? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Sama. Kalau ada orang yang ngomong, Mbak Evi yang wis tetek umroh iki. Wis tetek niat umroh iki. Dia bilang begitu. Tapi saya bilang, action.
ibu walaupun sudah niat umroh tidak akan pernah mendapatkan pahala haji dan umroh. Loh, kok bisa? Kan harus niat. Sama seperti air yang ada di gelas ini. Saya bilang begitu. Iya. Hidayah umroh itu udah ada di depan hidung kita masing-masing. Semua orang yang saya lihat ini punya hidayah umroh di depan hidung. Deket nggak? Saya bilang begitu. Deket. Tapi hidayah itu benda mati. Dia hanya akan bisa diperkenankan kepada kita kalau kita Setelah kita- ngejemputnya. Heeh. Sama Bu kayak minum ini. Misalnya kita haus, tapi kita mau minum cuma niat. Kita nggak akan pernah hausnya hilang kan? Tapi kalau kita ambil, kita minum sedikit-sedikit, Heeh. kita minum pakai sedotan, Mm-mm. sendok, Mm-mm. haus kita bisa hilang. Sama Bu, Jalan. ketika kita punya rezeki, Mm-mm. kita sisihkan 500 perak, maka Allah yang akan memampukan kita berangkat. Masya Allah. Kayak gitu Pak. Itu yang saya ajarkan. Karena menurut saya, ya apalagi yang bisa saya sampaikan. Kalau cuma ngajakin mereka, ayo umroh, udah pasti jawabannya itu. Iya. Lah kok sih pengen ngarah duit tetok. Pasti seperti itu kan. Nah itu. Mohon maaf Bu, ada tamu kayaknya. Kamu? Silakan suruh masuk. Ayo. Suruh masuk ya tamunya. Gak apa-apa Bu, podcast emang ini unik. Podcast itu bisa ada tamu. Oh, iya ini salah satu jamaah umrohnya aku ini. Oh, Masya Allah, kadarullah Dan ya. sekarang sudah membelot pengen menjadi mitra si Arbaitullah. Masya Allah. Amin amin. Semoga tercapai tujuannya. Amin. Boleh cerita Bu, kalau bergabungnya itu caranya gimana? Gimana caranya? Awalnya bergabung saya sama Bu Evi kan tetanggaan. Iya. Tapi itu belum pernah tetanggaan di situ, kayaknya udah mau 2 tahun ya Bu. Mm-mm. 2 tahun itu, selama 2 tahun itu saya pertama awal pindah di Dia Mentari itu, Bu Evi itu jadi efek. Dan itu pertama kali bertemu Bu Evi berkunjungan karena saya warga baru. Nah yang kedua itu pertama kali saya berangkat umroh ketemu Bu Evi di Pasporan. Tapi waktu itu aku belum ikut Bu Evi. Nah udah itu. Yang ketiga kalinya itu saya pengen banget umroh dan pengen banget umroh. Dan waktu itu belum punya uang. Tapi ayah aku pengen umroh. Oh ya udah. Dan alhamdulillah waktu itu ada rezeki. Dan didaftarkanlah ke Bu Evi. Nah 3 kalinya itu walaupun tetangga itu baru bertemu. Dan pernah waktu itu Bu Evi WA dan saya takut. Assalamualaikum Bu Nunung. Kalau di WA Bu Evi itu takut. Waduh Bu, aku takut. Ada apa ya Bu? Gitu. Udah Bu, santai aja. Kok ikut Ubi itu kok enak kayak gitu. Di sana itu emang terjamin, hotelnya itu deket, terjangkau, selama sholat 5 waktu itu terjangkau. Terus Ibu Evi itu leadernya tuh bener-bener yang memfasilitasi jamaah. Jadi jam 2 pagi itu Bu Evi itu ketok-ketok tiap kamar. Ketok, suruh bangunin. Selama jamaah itu belum buka pintu, Bu Evi belum mau pergi. Dan mengajak itu qiyamul lail untuk sholat di masjid. Nah, jadi saya Berarti tertarik. keunggulannya Bu Evi itu dia memperlakukan semua jamaahnya prioritas ya. Iya. Malam dibangunin, pokoknya apa yang mereka korbankan untuk berangkat itu benar-benar dimanfaatkan waktunya di sana. Ya. Nah, berarti sebelumnya Ibu belum bergabung ya? Ya, setelah ikut dan pulang ke sini merasakan hasilnya, akhirnya bergabung. Nah, kemudahan-kemudahan, ya. Ya. Awalnya juga ditawarin untuk jadi agensi, tapi karena belum yakin, karena belum merasakan fasilitas yang Bu Evi kasih. Akhirnya sekarang bergabung dan banyak kemudahan. Udah punya jamaah berapa Bu Nunung? Udah 25 jamaah. 25. 25 jamaah.
Masya Allah. Startnya setelah Start Agustus. dari Setelah Agustus. Setelah September. September. setelah umroh berarti. Setelah Ya. umroh. Karena berangkat umroh itu tanggal 22 Agustus ya Bu. Ya. Sekarang jamaahnya udah 25. Yang di Banyumas ini Bu. Mm-mm. Dan bentuknya agensi atau gimana Bu? Yang ikut ke di bawah naungannya Ibu itu? Jadi kita bentuknya Mitra Syiar Baitullah. Oh, mitra. Kita juga ada perwakilan Perwakilan. di setiap daerah se-Indonesia. Karena saya memang sudah sampai se-Indonesia. Masya Allah. Melalui sosial media, saya bisa memperkenalkan komunitas umroh by Indonesia ini se-Indonesia memang. Oh. Jadi jamaahnya, kemarin waktu yang program yang Bu Nunung ikutin itu, saya 92 jamaah, Mm-mm. itu 60 lebih dari luar Pulau Jawa. Bertemunya itu Di Bandara di Soekarno-Hatta. bandara. Ya. Perkenalan itu di Di bandara. Bandara Soekarno-Hatta. Oh. Tapi memang Berarti tiap wilayah Ibu bikin satu agent gitu. saya nggak mentargetkan untuk setiap wilayah satu agent yang mau aja silahkan yang mau bergabung. Oh, Karena di tempat kita ini nggak ada yang namanya biaya kemitraan. Oh, nggak ada Semua orang yang kemitraan, bebas butuh ya? cari duit, Heeh. yang kepengen berangkat bolak-balik ke Baitullah, Itulah. silahkan bergabung. Karena kami ini adalah penyelenggara resmi yang sudah Iya. berizin di Kemenak RI, dan kami juga sebagai provider visa. Mm-mm. Dan kami juga tidak pakai dana talangan bank ataupun leasing. Jadi insya Allah lebih amanah dan baik. Terus sekarang kan lagi ada nih backpacker yang Backpacker, Iya. mandiri. mandiri. Oke. Itu kekurangannya di mana? Kelebihannya di mana? Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana? Sebenarnya gini, Dari sudut pandang travelnya Ibu. sebenarnya gini, umroh backpacker atau umroh mandiri itu seharusnya memang bisa dilakukan untuk mereka yang sudah sering melakukan perjalanan luar negeri. Tapi kalau jamaah kami yang sepuh-sepuh, jamaah yang baru pertama kali berangkat umroh, dia harus ikutan sama program-program backpacker atau mandiri, menurut saya kurang. Resiko ya. Karena apa? Karena mereka itu butuh sekali tanggung jawab yang lumayan besar. Iya. Kalau terjadi mereka sakit, kalau terjadi mereka itu meninggal dunia atau terjadi kecelakaan, Iya. kalau kita sudah bernaung di sebuah travel yang sudah berizin resmi di Kemenak RI, otomatis ada pemerintah yang juga ikut backup Ya, mereka iya. seperti itu. Dan Masya Allah. kayaknya jamaah seperti mereka itu lebih cenderung ingin duduk diam dilayani seperti itu, Iya. bukan yang cari-cari hotel, Iya. bukan yang harus cari-cari ini itu gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen Mm-mm. selangkah bolak-balik menuju ke Baitullah sebagai jamaah, Mm-mm. atau kepengen menjadi mitra syiar Baitullah Heeh. yang mau jemput rezeki atau kepengen juga mendampingi semua orang selangkah bolak-balik menuju ke Baitullah, teman-teman bisa masuk ke akun saya FITL Umroh Oh, FITL. yang ada di TikTok, kontak ada di bio. Silahkan lihat di situ. Closing? Iya. Alhamdulillah sampai ke ujung cerita yang luar biasa ini. Semoga bisa menyambung di berikutnya karena masih banyak pertanyaan di luar sana. Misalkan ntar di sahabat famous ini banyak pertanyaan, kirimkan di kolom komentar. Insya Allah bila Bu Evi berkenan menyedekahkan ilmunya di episode berikutnya, kita akan jawab ya Bu ya. Insya Allah, amin. Intinya setiap impian yang kita mimpi-mimpikan harus diwujudkan. Wujud nyata itu dengan langkah kecil. Karena langkah 1000 langkah yang kita lalui cukup dengan langkah kecil yang kita awali. Dengan 500 rupiah kita bisa bolak-balik haji dan umroh. Amin. Bingung caranya? Link ke bionya Bu Evi. Insya Allah, apapun yang kau miliki hari ini adalah takdir terbaikmu. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih banyak. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur.